Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Amitabha. Siswa-siswi kami kelas 5, sebelum kita bersama-sama melanjutkan pembelajaran untuk hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa dengan membuka halaman 7, doa pembuka belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Tri Ratna. Dengan ini kami berdoa, semoga kami dapat belajar dengan baik dan benar, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang pandai dan berbudi luhur. Sabe sata bawon kita, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Pada pertemuan minggu lalu, siswa-siswi kelas 5 telah belajar mengenai pertemuan Pertapa Gotama dengan Raja Bimbisara. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang Pertapa Gotama berguru kepada seorang guru bernama Alara Kalama. Setelah Pertapa Gotama keluar dari kerajaan milik Raja Bimbisara, beliau melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan Alara Kalama. Jadi namanya ini adalah Alara dan berasal dari suku Kalama, sehingga namanya menjadi Alara Kalama. Setelah bertemu dengan Alara Kalama, Pertapa Gotama memohon kepada Alara Kalama agar kiranya dirinya dapat diterima sebagai murid dari Alara Kalama. Tanpa keberatan, Alara Kalama menyambut dan setuju untuk menjadikan Pertapa Gotama sebagai muridnya. Setelah setuju, secara otomatis Pertapa Gotama belajar kepada Alara Kalama. Apa yang disampaikan serta diajarkan oleh Alara Kalama dengan gampang, bahkan sangat-sangat gampang dipelajari, dimengerti oleh Pertapa Gotama. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Dengan waktu yang sangat singkat saja, Pertapa Gotama sudah mengerti dan mengatakan kepada Alara Kalama bahwa saya telah mengerti apa yang diajarkan oleh Alara Kalama. Alara Kalama tentu pertama-tama kaget. Ternyata ada orang atau muridnya yang bisa dengan cepat atau punya kecerdasan yang lebih, sehingga apa yang diajarkan oleh Alara Kalama dapat dimengerti dengan baik. Dan semua orang yang ada di situ setuju bahwasanya Pertapa Gotama sudah mengerti dan memahami dengan baik apa yang sudah diajarkan oleh Alara Kalama. Jadi Pertapa Gotama tidak ngomong sendiri bahwa saya sudah mengerti, hanya mengakui sendiri, tetapi guru dan teman-temannya juga mengakui kehebatan dan mengakui bahwasanya Pertapa Gotama sudah mengerti apa yang diajarkan oleh gurunya Alara Kalama. Setelah mengerti, merenungkan kembali secara mendalam, ternyata apa yang dipelajari oleh Pertapa Gotama dari seorang guru bernama Alara Kalama ternyata tidak dapat membawa orang ke arah pembebasan. Nah, seperti yang kita ketahui, tujuan utama dari Pangeran Siddhartha untuk pergi bertapa, pergi meninggalkan kehidupan duniawi adalah untuk mencari obat agar orang itu tidak mengalami sakit, agar orang tidak mengalami usia tua, agar orang tidak mengalami mati. Tiga hal inilah yang menjadi alasan utama Pangeran Siddhartha pergi meninggalkan keduniawian dan menjadi seorang pertapa. Jadi setelah memahami secara mendalam, ternyata ajaran yang diajarkan oleh Alara Kalama tidak dapat membawa seorang itu mencapai nibbana,
mencapai nibbana itu artinya sudah terbebas dari usia tua, bebas dari sakit, bebas dari kematian. Ya. Jadi setelah menyadari itu, oh ternyata ini bukan cara yang tepat untuk mencapai pembebasan atau mencapai nibbana itu sendiri. Oleh karena itu, Pertapa Gotama berpamit kepada Alara Kalama untuk mencari kembali, ya, mencari cara atau jalan agar apa yang dicita-citakan pertama kali dapat direalisasi, yaitu mencapai nibbana. Baik, untuk pelajaran kita hari ini saya rasa cukup ya. Nanti tugasnya silahkan dikerjakan di buku ya. Buku yang terdapat pada halaman 9 ya, bagian ayo berlatih. Itu silakan dikerjakan ya. Apa yang sudah Pak Guru sampaikan tadi itu di buku juga sudah ada, diringkas, dicatat poin-poin pentingnya saja, apa yang kira-kira perlu dicatat ya. Kemudian jawab pertanyaan yang bagian ayo berlatih halaman 9 ya. Baik, itu yang perlu Pak Guru sampaikan untuk pelajaran kali ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan walaupun singkat dapat dimengerti dengan baik, dapat membuat kita meningkatkan diri agar menjadi lebih semangat di dalam belajar seperti layaknya Pangeran Siddhartha. Demikian, mari kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya, Namo Amitofo.